Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yola Yunisa dengan NIM 2131631, Prodi Geografi NK. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan pembelajaran kartografi saya dari pertemuan pertama sampai pertemuan terakhir. Pertemuan pertama dimulai dengan apa itu kartografi. Kartografi adalah sebuah seni, ilmu, serta teknologi dalam pembuatan peta ataupun globe. Kartografi berhubungan dengan informasi geografi spasial serta topografi. Selanjutnya, klasifikasi dalam kartografi. 1. Kartografi umum. Kartografi umum merujuk pada pembuatan peta yang diperuntukkan bagi masyarakat secara umum. Yang kedua, kartografi tematik. Kartografi tematik merujuk pada pembuatan peta yang memiliki tema geografis yang lebih spesifik dengan target masyarakat yang lebih spesifik pula. Selanjutnya, syarat dalam kartografi. Yang pertama, arah pada peta harus benar dan tepat. Biasanya utara diletakkan di bagian atas. Yang kedua, jarak pada peta harus benar dan sesuai dengan skala yang telah ditetapkan. Yang ketiga, bentuk peta harus menyerupai bentuk yang sesungguhnya. Yang keempat, luas peta harus benar atau sama dengan luas yang sesungguhnya. Dan yang terakhir, harus terdapat legenda peta untuk menjelaskan keadaannya. Selanjutnya, langkah yang harus ditempuh dalam kartografi. Yang pertama, pengumpulan data. Yang kedua, penggambaran hasil pengumpulan data. Yang ketiga, pencetakan peta. Selanjutnya, konsep peta. Pengertian peta. Istilah peta berasal dari bahasa Yunani, yaitu mappa, yang berarti taplak atau kain penutup meja. Secara umum, pengertian peta adalah lembaran seluruh atau sebagian permukaan bumi pada bidang datar yang diperkecil dengan menggunakan skala tertentu. Atau peta adalah gambaran permukaan bumi yang ditampilkan pada suatu bidang datar dengan skala tertentu. Selanjutnya, fungsi peta. Yang pertama, berfungsi untuk menunjukkan posisi atau lokasi suatu tempat di permukaan bumi. Yang kedua, berfungsi untuk memperlihatkan ukuran dan arah suatu tempat di permukaan bumi. Yang ketiga, berfungsi untuk menggambarkan bentuk-bentuk di permukaan bumi seperti benua, negara, gunung, sungai, dan bentuk-bentuk lainnya. Yang keempat, berfungsi untuk membantu peneliti dalam melakukan survei untuk mengetahui kondisi daerah yang akan diteliti. Yang kelima, berfungsi untuk menyajikan data tentang potensi suatu wilayah. Yang keenam, berfungsi untuk alat analisis untuk mendapatkan suatu kesimpulan. Yang ketujuh, berfungsi untuk alat menjelaskan rencana-rencana yang diajukan. Yang kedelapan, berfungsi untuk alat mempelajari hubungan timbal balik antara fenomena-fenomena geografi di permukaan bumi. Selanjutnya, tujuan pembuatan peta. Yang pertama, menyimpan dan mengkomunikasikan informasi spasial atau keruangan. Yang kedua, membantu suatu pekerjaan, misalnya membuat jalan, saluran irigasi, dan navigasi. Yang ketiga, membantu dalam pembuatan suatu desain wilayah, misalnya perencanaan kompleks pemukiman, jalur hijau, dan kompleks perniagaan. Yang keempat, membantu analisis data spasial, misalnya menghitung volume debit air, dan lain-lain. Selanjutnya, unsur-unsur peta. Yang pertama, judul. Judul itu sangat penting dalam pembuatan peta. Yang kedua, orientasi atau tanda arah. Digunakan untuk menunjukkan arah, misalnya utara, selatan. Yang ketiga, skala. Skala ini merupakan perbandingan jarak pada gambar dengan jarak yang sesungguhnya. Yang keempat, simbol. Simbol ini berguna untuk menunjukkan apakah ini simbol gunung atau sungai atau danau. Yang kelima, warna peta. Warna ini juga digunakan untuk supaya petanya tidak terlalu hambar kalau dilihatnya. Yang keenam, tipe huruf atau lettering. Yang ketujuh, garis astronomis. Yang kedelapan, insert. Insert digunakan untuk menjelaskan posisi suatu wilayah pada peta utama. Yang ke-9, garis tepi peta. Yang ke-10, sumber dan tahun pembuatan peta. Yang ke-11, garis lintang dan garis bujur. Selanjutnya, skala. Tadi sudah saya jelaskan, skala itu merupakan perbandingan jarak pada gambar dengan jarak sesungguhnya.
Yang pertama, skala peta rupa bumi atau topografi. Secara umum, peta rupa bumi berdasarkan skalanya dapat dikelompok menjadi 3 kelompok, yaitu skala besar, yaitu 1:5.000 sampai 1:50.000. Yang kedua, skala sedang, yaitu 1:50.000 sampai 1:250.000. Yang ketiga, skala kecil, yaitu 1:250.000 dan lebih kecil. Yang kedua, cara mencari skala peta dari peta yang tidak berskala. 1. Membandingkan dengan peta lain yang daerahnya sama dan ada skalanya. Yang kedua, membandingkan suatu jarak horizontal di lapangan dan jarak yang mewakilinya pada peta. Yang ketiga, dari garis kontur utama pada peta topografi skala besar sampai medium. Selanjutnya, simbol peta. Yang pertama, simbol peta berdasarkan bentuk. Yang pertama yaitu simbol titik. Simbol titik ini contohnya pada simbol kota kecil atau kecamatan yang ada lingkarannya, yang di dalam lingkaran kecil diberi titik. Yang kedua, simbol garis. Simbol garis ini contohnya jalan raya yang diberi simbol 2 sejajar yang meliuk-liuk. Yang ketiga, luasan atau area atau wilayah, contohnya danau. Simbol danau yang diberi berupa lingkaran yang tidak sempurna, diberi seperti simbol bulat yang tidak sempurna dan berwarna biru. Yang kedua, simbol peta berdasarkan wujudnya. Yang pertama, simbol piktoral. Simbol piktoral adalah simbol gambar yang mirip dengan objek aslinya. Contohnya simbol gunung yang berbentuk segitiga. Yang kedua, simbol abstrak. Simbol abstrak adalah simbol yang digambar tidak mirip dengan objek aslinya. Contohnya simbol ibu kota negara atau ibu kota provinsi. Yang ketiga, simbol huruf atau angka. Seperti namanya, simbol ini menggunakan huruf atau angka. Selanjutnya, generalisasi. Generalisasi adalah pemilihan dan penyederhanaan dari penyajian unsur-unsur pada peta dan selalu harus berhubungan dengan skala dan tujuan dari peta itu sendiri. Apa itu arti penting generalisasi? Yang pertama, bertambah padatnya isi peta dikarenakan reduksi skala. Yang kedua, terbatasnya kemampuan pandangan mata 0,02 atau 30 cm. Yang ketiga, ukuran minimum. Apa saja faktor yang mempengaruhi generalisasi itu? Yang pertama, skala. Yang kedua, maksud atau tujuan dari peta. Selanjutnya, proyeksi peta. Apa itu proyeksi peta? Proyeksi peta merupakan metode analisis yang digunakan untuk mengkonversi posisi 3 dimensi dari titik di permukaan bumi ke bidang datar dengan 2 dimensi. Jenis-jenis proyeksi peta yang pertama yaitu 1. Planar. Sering disebut sebagai proyeksi zenital atau azimutal. Proyeksi ini menggunakan sebuah bidang datar sebagai proyeksinya dan membahas bola bumi yang hanya berpusat pada satu titik. Yang kedua, kerucut. Proyeksi ini menggambarkan bentuk kerucut sebagai bidang proyeksinya. Proyeksi ini dapat digunakan untuk memetakan belahan bumi lintang tengah seperti benua Eropa dan tidak bisa digunakan untuk menggambarkan daerah khatulistiwa dan kutub. Yang ketiga, silinder. Proyeksi ini menggunakan bentuk silinder sebagai bidang proyeksinya. Proyeksi ini dapat digunakan untuk memetakan belahan bumi daerah khatulistiwa dan tidak bisa digunakan untuk memetakan belahan bumi bagian kutub. Selanjutnya, peta topografi atau rupa bumi. Topografi berasal dari bahasa Yunani yaitu topos atau tempat dan grafi atau menggambar. Dengan kata lain, peta topografi adalah peta yang menggambarkan relief permukaan bumi yang dilengkapi dengan penggambaran perayaan kebudayaan, vegetasi, transportasi, toponimi, dan batas administratif. Apa saja unsur-unsur pada peta topografi? Yang pertama, kontur atau garis kontur. Garis kontur adalah suatu garis yang menghubungkan tempat-tempat yang sangat tinggi dan suatu permukaan di dalam peta. Yang kedua, keterangan tepi. Keterangan tepi ini digunakan untuk menjelaskan apa-apa saja yang ada di dalam peta tersebut.
Yang ketiga, sistem koordinat. Sistem koordinat adalah kedudukan suatu titik pada peta yang merupakan pertemuan garis tegak dan garis mendatar dari suatu lembaran peta. Yang keempat, grid. Grid adalah dua garis paralel, vertikal, dan horizontal yang berpotongan siku-siku dan membentuk kotak persegi 4. Yang kelima, gratikul. Gratikul adalah garis peta yang menyatakan lintang dan bujur bumi. Selanjutnya, posisi relatif pada peta. Posisi relatif adalah posisi suatu tempat yang dibandingkan dengan kondisi lingkungan sekitarnya. Contohnya, kota Bandung lebih dekat menuju Jakarta sementara lebih jauh ke Semarang. Yang kedua, posisi absolut pada peta. Menggambarkan posisi suatu tempat yang pasti dan tidak pernah berubah. Lokasi ini berdasarkan sistem koordinat. Sistem koordinat yang paling umum adalah dengan bintang dan bujur. Selanjutnya, peta lereng. Peta lereng atau kemiringan lereng merupakan peta yang menunjukkan kondisi tingkat kemiringan pada suatu lahan. Dalam pembuatan peta lereng, kita harus menggunakan dem atau dengan garis kontur. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kalau ada kesalahan, saya mohon maaf. Atau ada kekurangan, saya mohon maaf. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.